أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 258. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk menyambung hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita raban, yaitu rahmat, ampunan, dan mudah-mudahan diri kita serta keluarga besar kita, umat Islam, terbebas dari api neraka. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin,
wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki mulia dan maqamam mahmuda, panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita semuanya untuk saudara kita, saudari kita, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, guru-guru kita, ayahanda kami, dan juga pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan juga surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat ini dicontohkan keadaan dan sifat keangkuhan Raja Namrud dari Babilonia. Jadi ada seorang raja yang bernama Namrud. Ini sangat kejam dan juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu menolak kebenaran dan suka meremehkan orang-orang yang beriman dan takwa. Ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja Namrud telah dikaruniai Allah kekuasaan dan kerajaan yang besar. Jadi dengan kerajaan dan kekuasaan yang besar itu menjadikan Raja Namrud lupa diri, merasa besar, merasa kuasa, sehingga seakan-akan kekuasaan dan kerajaan itu dari dirinya sendiri. Namun bagi orang-orang yang beriman takwa, dia meyakini bahwa kekuasaan dan kerajaan semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya, yang pada saatnya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia amanah atau khianah? Itu nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, saat dia menjadi seorang pemimpin, pasti dan pasti karena tidak mendapat bimbingan dari Allah, maka banyak contoh yang sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, rata-rata dia menjadi yaitu pemimpin-pemimpin yang dolim, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Lah itu kenapa kok begitu? Karena pribadi-pribadi mereka itu tidak menyukai Allah dan Rasulnya, tidak menyukai Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia juga selalu menentang kebenaran demi kebenaran yang akhirnya berujung ditariknya barokah yang ada di bumi ini, ditarik oleh Allah sehingga manusia hidup tanpa barokah, sehingga hidupnya tiada terasa rasa damai, rasa aman,
rasa sejahtera, rasa senang itu ditarik oleh Allah sehingga manusia hidup tanpa ada rasanya, walhasil pada akhirnya nanti dicabut oleh Allah nyawanya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita berlindung dari su'ul khotimah yang disebabkan kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi dia tidak bersyukur atas nikmat tersebut, bahkan menjadi seorang yang ingkar dan dolim. Nah, sudah ingkar ditambah dolim. Ini bahaya sekali nanti. Dia sesat, kemudian dia menyesatkan, nanti digiring ke neraka itu rombongan. Ya, surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72, orang-orang yang ingkar dan dolim itu nanti akan dimasukkan ke neraka itu bersama-sama dengan orang-orang yang mengikutinya selama di dunia dulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya digunakannya untuk menaati Allah dan Rasulnya, digunakannya untuk mendurhakainya dengan melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya. Nah ini loh, kalau umat ini sudah terbalik ya begitu. Jadi apa yang diberikan Allah karunia berupa dunia dan isinya ini bukan untuk membangun sebuah peradaban yang mulia, yang baik, tapi dibikinnya itu membangun sebuah peradaban yang walhasil nanti ujung-ujungnya menyeret mereka dari dunia ini ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Raja Namrud yang telah mengambil setan sebagai pemimpin dan pelindungnya itu dengan sikap congkak dan berkata menantang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Siapakah Tuhanmu yang kamu seru agar kami beriman kepadanya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang kuasa menciptakan makhluk yang semua tidak ada, atau menghidupkan orang yang tadinya sudah mati." Maka Raja Namrud menjawab, "Kalau begitu aku pun dapat pula menghidupkan dan mematikan." Maksudnya membiarkan hidup atau tidak membunuh seseorang yang seharusnya dia bunuh. Dan dia sanggup mematikan seseorang yaitu dengan membunuhnya. Sedang yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk hidup yang tadinya belum ada, yaitu dengan menciptakan tulang-tulang, daging dan darah, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Atau dari makhluk yang telah mati, kemudian Allah mengembalikannya menjadi hidup pada hari kebangkitan kelak. Allah berkuasa pula mematikan makhluk yang hidup, tidak dengan membunuhnya seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan mengeluarkan ruh makhluk tersebut dengan datangnya ajal atau dengan terjadinya hari kiamat kelak. Maka jawaban Raja Namrud yang disebutkan dalam ayat ini adalah olok-olokan belaka, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jawaban Namrud itu tidak ada nilainya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengindahkan jawaban itu. Lalu dia berkata, "Tuhanku Allah kuasa menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah olehmu matahari itu dari barat." Namrud tidak dapat menjawab sama sekali. Sebab itu dia bungkam dan tidak berkutik lagi. Disinilah dapat dilihat perbedaan
antara Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh orang yang benar dan Raja Namrud sebagai contoh orang yang salah. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan taat kepadanya, senantiasa memperoleh petunjuknya sehingga dia tidak kehilangan akal dan dalil dalam perdebatan itu. Bahkan dalilnya yang terakhir tentang bukti kekuasaan Allah dapat membungkam Raja Namrud. Sebaliknya Raja Namrud yang ingkar dan durhaka kepada Allah benar-benar tidak mendapat petunjuknya sehingga dia kalah dan tidak dapat berkutik lagi untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah akibat orang yang mengambil setan sebagai pemimpin dan pelindung mereka. Jadi sekali lagi, oleh karena itu marilah kita senantiasa di dalam kehidupan ini harus banyak-banyak membaca firman-firman Allah dan juga literatur Islami yang mudah-mudahan dengan itu nanti bisa memperkokoh ilmu kita, Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal muhdiyin. Wajib atas kamu mengikuti sunnahku, ucap dan perbuatan Nabi, dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Hendaklah kamu bergaul dengan para ulama dan mendengarkan nasihat para hukama. Khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Ambillah hikmah atau ilmu sekalipun keluar dari mulut binatang. Khud ma sofa wada ma kadaro. Ambillah sesuatu yang baik dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Raja Namrud yang dibahas di surat Al-Baqarah ayat 258 dapat kita ambil intisarinya, uswatun hasanahnya. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan Allah menjauhkan kita semuanya dari jalan yang keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.